Shalom Abang Inang. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita awali dengan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai ayat 2 ditambah ayat 6 sampai ayat 9. Saya akan membaca untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepada seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di setiap keluarga, persekutuan, di perkantoran, di pekerjaan, dimanapun pekerjaan kita, di perkumpulan-perkumpulan, atau dimanapun kita berada, bahkan di gereja sekalipun, pastilah kita jumpai adanya peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, baik di perkumpulan manapun itu. Peraturan dan ketentuan itu diberlakukan, diciptakan demi sebagai role model, sebagai panutan, sebagai arah, supaya setiap orang yang berada dalam persekutuan itu berjalan bersama-sama dengan arah yang baik dan tentu menjadi pedoman dalam menjalani persekutuan tersebut. Apabila kita melanggar peraturan itu, melanggar ketentuan itu, bahkan melupakan ketentuan itu, tentu sebagai orang yang hidup di dalam komunitas, kita akan merasa melakukan kesalahan dan bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain yang ada dalam persekutuan itu. Baik di keluarga misalnya, pastilah seorang ibu atau seorang ayah memberikan aturan-peraturan kepada anak-anaknya yang jika dilaksanakan tentu untuk kebaikan keluarga itu tersendiri. Namun apabila anak-anaknya melanggar aturan atau peraturan yang sudah disepakati, dibuat dan ditentukan untuk dijalani oleh keluarga tersebut, tentu seorang ayah atau seorang ibu akan merasa kesal dan bahkan bisa marah jika anak-anaknya melanggar aturan dan ketentuan yang ada di tengah-tengah keluarga. Karena apa? Karena aturan itu dibuat demi kebaikan, demi keberlangsungan kehidupan yang baik sesuai dengan yang disepakati. Dan itu jugalah yang menjadi firman Tuhan ketika Musa menyampaikan pada bangsa Israel bahwa Tuhan memberikan ketetapan, memberikan peraturan kepada bangsa Israel bukan sebagai suatu bentuk kungkuan atau bentuk menghambat kebebasan dari bangsa Israel. Justru sebaliknya, aturan itu, ketetapan yang diberikan Musa justru sebagai pedoman, arah, jalan kehidupan, kebebasan yang telah diberikan Allah kepada bangsa Israel. Maka aturan dan ketetapan yang diberikan Musa kepada bangsa Israel adalah bagaimana cara bangsa yang merdeka
Bangsa yang telah bebas dan dibebaskan oleh Allah itu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Karena ketetapan dan aturan yang diberikan Allah adalah jalan untuk hidup, jalan untuk bijaksana, dan bahkan jalan untuk berakal budi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan juga mengingatkan bahwa peraturan atau ketetapan, perintah yang Tuhan berikan itu jangan hanya dimiliki oleh kita pribadi, itu harus diwariskan kepada anak cucu kita. Itu yang dikatakan, jangan sekali-sekali waspada dan berhati-hatilah, jangan sekali-sekali engkau melupakannya, supaya kita mewariskannya kepada keturunan kita. Karena apa? Karena itu adalah keselamatan, cara hidup di dalam keselamatan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Pun dengan kita demikian saat ini juga. Begitu banyak kita jalani kehidupan di dunia ini saat ini, baik yang di kota, baik yang di desa, entah dimanapun, di era digitalisasi sekarang, di era pemerintahan, pilkada, banyak sekali aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang justru bisa membawa kita untuk keluar dari jalur, untuk keluar dari cara kebijaksanaan, cara hidup yang diperintahkan oleh Tuhan. Banyak cara yang bahkan mau sampai menjual hati nurani kita demi suara misalnya. Padahal itu sudah sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Maka saat ini kita diajak kembali Bapak Ibu Saudara-saudara untuk senantiasa kembali kepada jalan Tuhan, kepada firman Tuhan yang sudah ditetapkan kepada kita, orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Martin Luther sering mengumandangkan kata sola scriptura, hanya karena firman Tuhan kita menjalani kehidupan seperti orang yang diselamatkan. Firman Tuhan menjadi aturan dan patokan yang menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan. Maka ketika kita menjadi orang Kristen, itu artinya menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan hari demi hari sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ketetapan yang Tuhan berikan. Bukan hanya soal Taurat, tapi seluruh firman yang ada di dalam Alkitab itu wajib dan harus kita teladani. Supaya apa? Supaya kita tetap di dalam koridor jalan keselamatan, supaya kita tetap sesuai dengan arahan yang Tuhan perintahkan. Karena apa? Itulah jalan yang membuat kita menjadi bijaksana, dikuatkan menghadapi segala tantangan, dikuatkan menghadapi segala pergumulan. Karena apa? Karena firman Tuhan satu-satunya cara kita menemukan keselamatan, menemukan kebijaksanaan, memakai akal budi untuk hal yang baik. Karena apa? Karena ketika kita hanya mengandalkan pikiran kita mengandalkan kekuatan kita, justru disitulah letak kelemahan kita. Kekuatan bukan pada diri kita, Bapak Ibu. Justru kekuatan ketika kita mampu seturut dengan apa yang diperintahkan dan ditentukan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan. Jadikanlah firman itu menjadi pedomanmu sehari-hari. Jadikanlah itu bukan hanya sebagai rutinitas, tapi kerutinan, yaitu kebutuhan yang tidak mungkin tidak kita pakai setiap hari. Misalnya seperti makan, minum, dan istirahat. Itu adalah sesuatu yang wajib kita terima, kita rasakan, dan kita rindukan setiap saat. Kita akan ingat kapan waktu makan, kapan waktu minum, kapan untuk istirahat. Itu kebutuhan. Maka jadikanlah firman Tuhan itu seperti itu, bahwa setiap hari, setiap saat, sepertinya ada yang kurang dalam hidup kita jika kita tidak membaca firman Tuhan. Maka kelak firman Tuhan menjadi pedoman kita sehari-hari dan kita wariskan kepada keluarga kita. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita menjalani kehidupan sehari-hari. Amin.